Halo semuanya, kali ini kita coba bahas soal error identification atau error analysis. Jadi ini soal mencari kesalahan dan biasanya ini suka diremehin ya sama test taker, termasuk saya. Karena kita mikirnya nyari kesalahan itu gampang ya. Ya kita memang suka nyari kesalahan. Oke. Tapi dia ini kadang-kadang tricky, jadi harus hati-hati. Kadang-kadang kita menganggap gampang padahal susah-susah gampang gitu. Jadi harus hati-hati, lebih ke teliti ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Number 16, Chicago Sears Tower, now the taller building in the world, rises 1,522 feet from the ground to the top of its antenna. Yang mana ini kira-kira yang bermasalah? Ya, yang B ya. Ya, kenapa yang B? Jadi now the tall. Kalau udah ketemu yang namanya the gitu ya, berarti dia itu biasanya dalam superlatif ya. Jadi seharusnya the tallest, yang paling tinggi. Nah, ini kebetulan satu suku kata, jadi tinggal tambah est. Kalau yang komparatifnya tambah er. Ini dalam perbandingan ya, perbandingan adjektif. Jadi cirinya ada the yang ini. Jadi yang paling tinggi, apa yang paling tinggi di sini? Building. Building itu gedung ya. Lanjut nomor 17. Vitamin E, which is found in nutritious foods such as green vegetables and whole grains, action as an antioxidant in cell membranes. Nah, ini subjeknya vitamin E, ya kan? Which is found bla 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 bla, ini penjelasnya ya. Clause-nya. Berarti kita butuh kata kerja untuk vitamin E. Nah, di ujungnya ini di sini. Nah, kebetulan action di sini adalah action di sini adalah kata benda. Seharusnya dia harus berubah menjadi kata kerja. Apa kata kerja dari action? Tinggal buang aja ion-nya. Act. Nah, kita lihat vitamin E ini tunggal ya. Tambah S gitu ya. Act. Jadi gitu, karena subjeknya jamak. Kalau vitamin E nya banyak gitu ya, berarti baru pakai kata kerja yang plural. Oke, lanjut nomor 18. Scientist is currently, langsung dapat ya. Jadi waktu ujian langsung dapat nih. Apa yang A ya? Kenapa? Scientist-nya itu jamak. Jadi is-nya itu harus diganti apa? R gitu ya. Currently. Jadi kalau ujian teman-teman ya, baru lihat soal langsung dapat. Ini langsung dilingkarin aja di lembaran jawaban. Nggak usah lihat lagi di pilihan jawaban sini, baca lagi, nggak usah. Kalau langsung ketemu jawaban langsung lingkarin, karena memang udah betul ini. Scientist kok is gitu ya, langsung. Nah, kita juga nggak usah lihat lagi dah. Lanjut. Nomor 19. A snowflake is a frailty crystalline structure which maintains its delicate shape only as long as it is airborne. Snowflake itu apa namanya? Kalau kita nggak pernah ya, ada turun salju itu ada yang kecil-kecil, partikel kecil-kecil dari es itu namanya snowflake. Ini yang bermasalah adalah juga A ya. Jadi frailty ini noun, crystalline ini juga noun. Jadi noun ini butuh dijelaskan oleh yang namanya adjektif. Jadi frail aja, bukan frailty ya, frail of. Nah, ini ada artikel berarti kan dia dalam
apa namanya, non phrase ya. Non phrase berarti biasanya kalau yang bentuknya seperti ini itu, nah ini kebetulan ini sampai sini ya, crystalline structure. Jadi a frail crystalline structure. Jadi frail ini menjelaskan ini. Kalau menjelaskan noun itu biasanya digunakan adjective t-nya dibuang. The frail crystalline structure which bla 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 bla. Oke. Lanjut. Nomor 20. James Dickens first poem. Jadi James Dickens' first poem was published during he was still a senior in college. Kira-kira yang mana yang bermasalah ini? Ketika kita baca kayak nggak ada salah ya. James Dickens. Nah ini soal-soal yang kadang-kadang kita perlu baca sekali lagi. Nah ini yang trikinya. Sebenarnya gampang kalau yang teringat ya, teringat teorinya. Jawabannya adalah during ini. During itu tidak cocok di sini. Seharusnya kita pakai apa? While. Karena apa? Di depan during ini ada kalimat utuh ya, sentence, bukan noun. Jadi kalau during harus diikuti oleh noun. Kalau ketemu during itu di depannya noun. Kalau while dia baru diikuti ada subjek, ada kata kerja dan seterusnya. Jadi seperti itu. Gampang sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita silap gitu. Nggak ada yang salah. Nah ini soal-soal yang butuh lihat dengan teliti. Bagi yang lupa teori gitu ya. Kalau yang tahu teori, ingat dia perbedaan while dan during, langsung dapet sih. Oke langsung. Kita lanjut ya. Nomor 20 berapa nih? 21. Most fatty acids have been found. Nah ini juga kata kerja bantu bab 3. Ini berarti dalam present perfect. Dan ini dalam pasif. Jawabannya B. Seharusnya apa? Ya, found ya. Kata kerjanya yang dipakai juga harus dalam past participle ya. Found atau verb 3. The most fatty acid have been found as essential bla 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 bla. Langsung dapat jawabannya, langsung lingkarin di lembaran jawaban. Karena memang soal TOEFL ini butuh ketelitian, kecepatan. Nah, itu juga harus diperhatikan karena waktunya juga minimalis ya. Lanjut nomor 22. Social stratification can based on many criteria such as wealth, cultural level, legal status, birth, personal qualities, and ideology. Nah, yuk. Yang mana ini yang bermasalah? Gampang sekali ya. Ya. Di sini, ini kan kalimat pasif ya. Di depan modal can harus ada be gitu. Social stratification can be based on bla 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 bla, yang lain udah benar ya. Lanjut. Nomor 23. In his famous domes, architecture Buckminster Fuller. Nah, ini juga cepet ini. Nah, kenapa A? Coba lihat. Buckminster Fuller ini nama orang. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu architect, jadi URE-nya dibuang, jadi architect. Architect, apalagi misalnya doctors atau misalnya teacher. Jadi kalau architecture-nya itu nama ilmunya ya, ilmu arsitek gitu. Tapi kalau orangnya, profesinya dibuang, jadi architect, apalagi ya, macam-macam lah. Oke, jadi seperti itu. Yang lain kalau kita lihat udah benar ya. Utilize thousands of simple equilateral triangles linked together bla bla bla. Oke, lanjut. Nomor 24. Early in United States history,
The rights of women were championed in Wyoming, the state where they were first guaranteed the right to vote. Ini saya tanda ini. Ini ada word kuncinya ini. Ya, woman-nya harusnya jamak. Jadi women. Early in United States history, the right of women, bukan woman, karena diikuti kata kerja yang jamak. Lanjut, nomor 25 ya. The most aggressive bees known, the African honeybee, is currently swarming into North America. Yang mana ini yang keliru? Kita lihat di sini is ya, currently. Tapi di sini bees-nya jamak dan is tidak digaris, alias is-nya nggak salah gitu. Berarti yang digaris gitu ya, yang ada pilihan jawabannya. Berarti yang B yang salah. Seharusnya dia tunggal untuk ngikutin kata kerja yang di sini tuh tunggal. Berarti di sini subjek atau kata benarnya juga tunggal ya. Karena dia subjeknya sama nih. Most aggressive bee. The most aggressive bee. Siapa dia? Oh, di African honeybee. Nah, ini. The most aggressive bee known, the African honeybee, koma gitu ya. Bisa jadi A positif ya. Is currently swarming bla bla bla. Oke. Jadi lihat kata kerjanya sudah sesuai belum dengan subjeknya, dengan noun atau kata benda di sentence itu. Lanjut, nomor 26. Only after Theodore Roosevelt became president did conservation develop into a major environmental issue in the United States. Only after. Nah, kalau ketemu only after biasanya kan ada yang di invert atau yang dibalik. Apa itu yang dibalik? Auxiliary dari sentence ya. Nah, ini udah dibalik ya. Ada auxiliary did gitu. Nah, conservation. Nah, develop-nya masih dalam past tense gitu ya. Nggak boleh ada double seperti ini. Harus auxiliary, kata kerja bantu atau auxiliary-nya aja yang dibalik, terus dia aja yang dalam past tense. Kalau dia ini kebetulan kalimat past tense ya. Nah, ini seharusnya jadi develop tanpa id, jadi id-nya dibuang aja, jadi develop. Did conservation develop gitu. Jadi jawabannya adalah B ya, yang bermasalah. Lanjut nomor 27. If he were alive today, kondisional. Kalimat pengandaian. F. Scott Fitzgerald might be surprised to learn that his novel The Great Gatsby, having transcended its own age and turned into a timeless classic. Yang mana ini? Ya ini ya. Ini nggak perlu jadi gerund gitu. Having ini. Ya, jadi to learn that his novel, dia kalimat baru lagi ya. Jadi kebetulan nih his novel berarti kata kerjanya yang tunggal jadi has. That his novel it has ya. Ini kan bisa kita singkat that it has. Apa it-nya itu? Novelnya si Scott. Cuma kan di sini nggak ada dijelasin siapa it-nya, nggak ada kalimat sebelumnya. Makanya dijelaskan his novel gitu, punya si Scott. His novel The Great Gatsby ini bisa disingkat pakai pronoun kan it gitu ya, benda. Kayaknya dia tunggal has. Novelnya kan cuma satu gitu. Nah, nggak perlu kita pakai gerund di sini, having transcended. Ini kalimat biasa gitu. Jadi tambah aja kata kerja bantunya. Ini kebetulan kalimat present perfect ya. Oke. Jadi yang bermasalah ada yang C. Yang lain udah benar pengandaiannya. Ini dalam past, berarti ini dalam past perfect gitu ya. Oke, lanjut nomor 28. The words rainforest are being cut down at the rate on 3,000 acres per hour. Apa ini yang bermasalah?
Ya, ini prepositionnya kayaknya kurang tepat ya. Seharusnya ini read off, bukan read on. Jadi jangan on tapi off gitu. Read off. Ini kalau orang yang sering main-main angka gitu ya, main-main main saham atau main apa yang berhubungan dengan angka, rate itu biasa diikuti oleh kata preposition of gitu ya, at the rate of ya. Oke, lanjut. Nomor 29. In all human communities, power yields certain advantages and privileges such as honor, material benefits, and prestigious. Nah, ini ada hubungan dengan paralel ya. Nah, di sini such as honor, noun, material benefits, noun, and prestigious, adjective. Nggak sesuai. Jadi prestigious ini harus diganti menjadi noun dari prestigious. Prestige ya. Ini kayak Jadi yang bermasalah adalah yang D. Saya jadi teringat Scoopy nih ya, motor Scoopy Prestige ya. Mirip. Bukan mirip, memang namanya sama ya. Oke. OOT sekali-sekali, lanjut nomor 30. Scientists use line spectra identifying the element helium in the sun. Ini kelihatan seperti tidak ada yang salah, tapi sebenarnya B yang bermasalah. Jadi kalau kita mau jelasin kita mau menjelaskan sesuatu yang gimana menjelaskannya ya? Untuk menjadi apa gitu ya. Jadi pekerjaan menjadi gitu. Nah, biasanya itu dia pakai to infinitive gitu. Jadi ada kata ada bantu terus verb base. Jadi seharusnya ini menjadi to identify. Karena kan kalimatnya scientist menggunakan ini untuk apa? Oh, untuk mengidentifikasi. Jadi nggak cocok kita pakai gerund di sini. Gitu ya. Oke, ini agak tricky memang. Lanjut nomor 31. The compute of the passage. Ini juga mudah sekali ya. Langsung ketemu A. Compute itu kata kerja. Nah, sedangkan ini noun phrase yang dihubungkan oleh kata preposition of. Jadi compute ini harus noun juga. The apa gitu. Jadi computation ya. Noun dari compute itu computation of the passage of time has always been associated with the movements of celestial bodies. Nah, ini movement noun, celestial bodies noun. Jadi noun phrase ya yang seperti ini harus noun, tidak boleh kata kerja noun atau adjective of noun gitu, nggak boleh. Lanjut nomor 32. Many environmentalists fear that the earth will run out essential natural resources before the end of the 12th century. Ini zaman banget ya. Abad ke-12, ini udah abad 21. Oke. Yang mana nih yang bermasalah nih? Ini juga tricky banget ya. Kalau kita baca nih kayak nggak ada salah juga gitu, kayak bener-bener aja. Kecil banget. Jadi yang bermasalah itu adalah yang C. Kenapa yang C? Ya, dia kurang preposition di sini. Will run out of essential natural resources. Jadi butuh kata depan di situ ya. Kalau dalam speaking mungkin kalau nggak terbaca off kayak enak aja gitu ya. Makanya ketika kita baca kayak nggak ada salah. Tapi dalam grammarnya di sini dibutuhkan
of sebelum essentialnya, dia will run out of essential natural resources. Oke, lanjut nomor 33. The discovery of gold. Ini sama dengan si nomor 31 permasalahannya. Ya, jadi yang salah adalah A. Jadi gold noun. Di depannya juga harus noun. Ini discovery. Jadi discovered itu nounnya discovery. Discovery of gold. Jadi penemuan emas gitu ya. Jadi polanya itu ada artikel, biasanya the, terus noun, ada of, noun lagi. Jadi nggak boleh the, adjective, of, noun. Ya, jadi kebiasaan seperti itu. Ya, lanjut nomor 34. The personality traits of children are often similar to those that of their parents, but these traits are not always genetically conditioned. Ini ya, yang B ini dia kayak nggak diperlukan ya. Kan udah pakai those. The personality traits of children are often similar to those of their parents gitu. Jadi jamak untuk si orang tua mereka dari yang ini tadi, childrennya ya. Jadi B yang bermasalah, tidak nggak diperlukan that, those itu nggak dibutuhkan di sini. Dan lanjut, lecithins and other phospholipids, entah apalah ini ya. Mungkin semacam tumbuh-tumbuhan atau kayak saya pernah dengar deh nih, lecithin ini kayak tumbuhan di biologi gitu istilahnya, yang di kerak-kerak dia bisa melakukan fotosintesis kalau nggak salah. Dia kayak percampuran antara apa gitu. Oke, nanti kita cari tahu masing-masing ya. Nah, yang penting kita sekarang cari yang salahnya nih. Apa yang salah di nomor 35? Ya, ini juga kurang preposition. Roles in the gitu ya. Lecithins and other phospholipids play key roles in the structure of cell membranes. Bawa enak kita. The key roles, the structure. Ketika kita baca langsung aja kayak nggak cocok gitu ya dalam penulisan nih. Jadi harus ada kata depan in ya, yang paling tepat. Nomor 36. Wages and salaries account for nearly 3/4 of the total nationally income generated in the United States annually. Income itu kan benda ya. Income ini noun. Jadi diikuti oleh adjective. Ini nationally kan adverb ya. ly yang terakhir dibuang aja, national. The total national income gitu. Kalau adverb harus ada adjective lagi yang di depannya lagi. Biasanya adverb, adjective, noun. Gitu polanya. Ini sedangkan langsung adverb, noun gitu ya. Nggak boleh. Jadi yang bermasalah adalah yang B ya. Yang tadi yang C. 35. Lanjut ya, nomor 37. Further evidence is needed to support recent research which suggests that certain chemicals found in broccoli may act as a cancer preventives. Okay. Yang mana ini yang kita pilih? Ya, yang A ya. Jadi kalau kata sifat komparatif farther ini asal katanya far gitu, farther itu lebih jauh gitu ya.
nggak cocok untuk evidence gitu. Jadi further itu biasanya diikuti untuk jarak gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya physical distance. Jadi jarak antara kemana-kemana gitu. You kick the ball farther gitu. Nah, jadi jarak gitu. Dari dari subjeknya. Nah, jadi yang paling cocok di sini kita gunakan further. Jadi ada satu lagi namanya further. Nah, further evidence. Nah, ini lebih cocok. Jadi toward extent. Apa toward extentnya? Evidence. Jadi sejauh mana sih sebuah bukti? Evidence ini kan bukti ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk yang seperti itu, further evidence, further discussion, further research. Nah, jadi hal-hal yang abstrak biasanya ya, yang berhubungan untuk sampai sejauh mana itu pakai further. Tapi kalau sampai sejauh mana, yang mana untuk physical ya, yang berhubungan dengan fisik biasanya, itu pakai farther. You must run biasanya farther gitu, lebih jauh gitu ya. You put away the stick farther. Jadi buang kayu itu agak jauh gitu. Nah, untuk jarak yang fisik farther. Kalau untuk yang abstrak sampai sejauh mana diskusi, riset, bukti itu further. Ya. Investigation, a further investigation, bukan a farther investigation. Nah, ini juga agak tricky dan biasanya kita dapat ini dari membaca, nonton. Ya, jadi kita ingat gitu. Dan kita nontonnya itu jangan film ya, tapi biasanya yang documentaries, yang ilmiah yang akademik, kita baca yang ilmiah. Karena kadang-kadang juga orang nulis di novel yang pokoknya yang kontemporer writing tuh campur-campur ya. Nah, ini kan kita grammar akademik. Jadi bacalah akademik untuk pembiasaan grammar atau sense of language itu dari yang akademik, karena kita ujiannya yang akademik gitu ya. Oke, lanjut nomor 38. Contemporary newspaper columnist. Ini kayak tadi kan architect, jadi columnist nih orangnya gitu, diikuti oleh orangnya kan. Russell Baker, columnist. Russell Baker is noted for his commentaries humorous. Ini yang bermasalah, si B. Kenapa? Ya ini tadi. Commentaries kan noun. Ini. Humorous kan adjective. Polanya harus adjective dulu baru noun. Jadi seharusnya humorous commentaries ya, kayak gitu. Ini baru yang benar, makanya B lah yang salah ya, yang lain udah benar. Nomor 39. Oke, kita hampir selesai nih. Nutritional adequacy is hard to achieve on a low calorie diet. Nah, ini ada compound adjective ya. Ini a low calorie diet, ini compound adjective. Dihubungkan oleh hyphen nih, garis kecil nih. Even a small person should not try to get by on fewer than 1200 calories per day. Nah, ini juga compound ya, 1200 D yang bermasalah. 100-nya nggak boleh pakai S. Di 1200 calories. Jadi 1200 ini kalau kita artikan itu berapa ayo? Kalau dibuat angka dia jadi 1200 gitu. Jadi dia compound adjective ya. Compound adjective nggak boleh jamak, dia harus semua dalam singular. Lanjut, nomor terakhir. In reality, all
biological reproductive begins at the cellular level. Oke. Yang mana ini? Ini masih ada hubungannya dengan tadi tuh. Yang ada noun, adjective. Nih, adjektifnya ini harus noun. Ini kan udah kata kerja nih. Berarti ini harus noun. Apa noun dari reproductive? Reproduction. Oke, bener ya. Reproduction. Jadi kayak gitu. So bloody easy in number 40 if you are clever. Oke. Demikian saja pembahasan kali ini soal error identification. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, mungkin ada yang keliru ya saya bahas. Tolong isi di kolom komentar, nanti saya jawab. Fokus di soal-soal yang kita bahas ya, jangan bahas yang lain-lain. Fokus. Jadi lagi-lagi ini kita full bahas soal yang error analysis. Jadi dalam TOEFL itu ada structure atau grammar. Dia yang pertama itu yang multiple choice. Choices, dia biasanya 15 soal, diikuti oleh soal-soal cari salah ini. Kalau bahasa kerennya cari salah. Itu dari nomor 16 sampai nomor 40 yang barusan kita bahas. Oke, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.